Hai, apa kabar teman-teman? Mengapa sebuah perusahaan membutuhkan modal kerja? Atau apa yang menyebabkan sebuah perusahaan membutuhkan modal kerja? Usaha atau industri seperti apa saja yang membutuhkan modal kerja? Dan bagaimana cara bank melakukan perhitungan modal kerja? Ikuti episode kali ini untuk mendapat jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kita mulai dengan memahami cash conversion cycle atau siklus konversi cash sebagai berikut. Ketika sebuah perusahaan menjual barang dagangannya secara kredit kepada para pelanggannya, maka timbullah piutang dagang atau account receivable. Berdasarkan pembayaran dari pelanggannya, maka kas tersebut akan digunakan oleh perusahaan untuk membeli persediaan bahan baku atau barang dagangan. Ketika kebutuhan kas untuk membeli persediaan bahan baku lebih besar dari sumber kas, yaitu kas perusahaan itu sendiri pada saat itu, modal perusahaan atau pembayaran dari pelanggannya, maka perusahaan membutuhkan pembiayaan atau membutuhkan modal kerja. Kemudian, barang dagangan atau bahan baku yang dibeli dari pemasoknya, perusahaan melakukan proses produksi untuk kemudian nantinya dijual lagi kepada para pelanggannya. Kurang lebih seperti itu siklus kas menjadi kas kembali, cash conversion cycle. Jadi, kas akan terikat dalam collection period, yaitu periode penagihan account receivable. Sementara perusahaan perlu kas untuk membayar pemasok dan biaya operasional. Jika biaya untuk pembelian persediaan ya tadi melebihi sumber kas karena kas perusahaan tertahan dalam piutang, pelanggannya belum membayar atau kas yang ada kurang mencukupi, maka perusahaan membutuhkan pembiayaan. Ini yang disebut sebagai kebutuhan modal kerja. Setiap usaha memiliki aset atau cash conversion cycle sebagai berikut. Perusahaan melakukan pembelian barang dagangan atau bahan baku kepada pemasoknya, kemudian mengemas atau memproduksi, lalu melakukan penjualan barang atau jasa kepada para pelanggannya, dan terakhir melakukan penagihan. Proses mengkonversi aset menjadi kas inilah inti dari semua kegiatan usaha. Kalau pada contoh yang pertama kita belajar cash conversion cycle dari pabrikan, maka untuk distributor memiliki karakteristik yang berbeda untuk aset atau cash conversion cycle-nya dengan pabrikan. Pada distributor sama, dia melakukan pembelian barang dagangan, kemudian mengemas atau menyimpan, lalu melakukan penjualan kredit dan melakukan penagihan. Perbedaannya dengan pabrikan, pada distributor tidak ada proses produksi. Sehingga pada distributor, cash conversion cycle-nya lebih pendek dari pabrikan. Jika pada retailer, ini cash conversion cycle-nya lebih pendek lagi karena retailer umumnya melakukan penjualannya secara tunai. Jadi kas hanya tertahan pada persediaan barang dagangan, barang yang merupakan barang jadi dan didisplay di lokasi di tempat usahanya. Jadi retailer ini juga memiliki cash conversion cycle paling pendek dibanding distributor dan
pabrikan. Sehingga umumnya modal kerja yang dibutuhkan juga kalau melihat cash conversion cycle-nya umumnya lebih kecil. Kecuali kalau persediaannya memang besar sekali tapi umumnya juga retailer mendapat tempo dari para pemasoknya. Jadi kalaupun membiayai modal kerja dari retailer hanya pada persediaan. Usaha jasa, secara umum usaha jasa ini tidak ada cash yang tertahan baik pada persediaan maupun pada piutang. Umumnya usaha jasa. Tetapi usaha jasa tertentu, contohnya penyewaan alat berat, di mana pembayaran dilakukan secara mundur oleh pelanggannya, maka bisa saja ini membutuhkan modal kerja karena kasnya tertahan pada piutang. Inilah cash conversion cycle. Tiap usaha bisa berbeda-beda. Nah, untuk mengidentifikasi peluang pemberian kredit, pelajari karakteristik dari cash conversion cycle calon debitur. Dengan melihat cash conversion cycle-nya, jika kasnya tidak tertahan pada persediaan maupun piutang, kita tidak mungkin menawarkan pembiayaan modal kerja kepada usaha tersebut yang umumnya usaha jasa. Paling banter kalau dia membutuhkan kantor baru, mungkin maka kita bisa menawarkan kredit investasi. Tetapi kalau pada pabrikan, pada distributor, kita bisa menawarkan kredit modal kerja. Semakin panjang konversi kasnya, maka perusahaan semakin membutuhkan pembiayaan. Sudah jelas. Pembiayaan bisa dipenuhi dengan modal sendiri yang dimiliki perusahaan saat itu atau meminjam dari bank. Sebagai kreditur, kita ini bank perhatikan bahwa karakteristik konversi kas dari calon debitur kita itu sebagai dasar untuk menentukan besarnya pinjaman yang dapat kita berikan. Nah, aset conversion cycle atau cash conversion cycle meliputi operating cycle dan capital investment cycle. Operating cycle ini adalah operasi normal perusahaan yang menimbulkan perbedaan waktu membayar kepada supplier, memproduksi dan menerima pembayaran atau piutang tertagih dari pelanggannya. Ini adalah operating cycle. Kalau capital investment cycle, ini pembulian fixed asset dari perusahaan. Perusahaan membutuhkan fixed asset seperti gedung-gedung, mesin, kendaraan operasional untuk mendukung kegiatan usaha, kegiatan operasi perusahaan. Perusahaan mengharapkan memperoleh kembali pembelian aset tadi dari laba yang dihasilkan setelah beberapa kali operating cycle. Kurang lebih gambarnya seperti itu untuk cash conversion cycle yang terdiri dari operating cycle dan capital investment cycle. Operating cycle, ini penjelasannya dari kas, perusahaan melakukan pembelian material, bahan baku yang menimbulkan utang dagang, kemudian memproduksi atau mengemas, kemudian untuk dijual, kemudian melakukan penjualan, dan terakhir melakukan penagihan kepada para pelanggannya. Sedangkan untuk capital investment cycle, perusahaan membeli equipment peralatan-peralatan, membeli aset, kebutuhan gudang dan lain-lain, dan dari beberapa operating cycle perusahaan mengharapkan cash recovery atas pembelian aset tadi. Dengan memahami operating cycle yang barusan kita pelajari, maka akan terlihat perbedaan waktu dari cash outflow, yaitu cash yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar para suppliernya, dan cash inflow, cash yang diperoleh perusahaan dari para pelanggannya.
perusahaan akan membutuhkan dana jika kas masuk lebih kecil daripada kas keluar. Perbedaan waktu ini atau gap ini, yaitu gap antara kas masuk dan kas keluar yang disebut sebagai cash flow timing difference, yang dapat diperinci sebagai berikut. Perbedaan waktu antara cash inflow dan cash outflow ini, seperti sudah saya katakan barusan, adalah cash flow timing difference, yaitu waktu antara pembelian barang dagangan atau bahan baku dan menjual barang atau produk jadi. Ini disebut sebagai holding period atau periode penyimpanan. Sedangkan waktu antara menjual produk dan menagih kas dari pelanggan ini disebut sebagai collection period atau periode penagihan. Waktu antara membeli bahan baku dan membayar pemasok disebut payment period atau periode pembayaran. Untuk memudahkan pemahaman, mari kita membuat sebuah ilustrasi. Katakan seorang pengusaha garmen mendapat tempo pembayaran dari suppliernya 40 hari, sehingga timbul utang dagang. Kemudian periode di mana dia membeli barang sampai ke penjualan atau holding period adalah 30 hari. Ini adalah inventory. Dan collection period, yaitu periode penagihan sampai perusahaan menjual kemudian menagih ke para pelanggannya, ini 30 hari. Ini adalah account receivable. Pembelian barang dagangan dapat dilakukan tiap hari atau sesuai kebutuhan sampai barang dagangan tersebut berhasil dijual. Nah, periode tersebut atau periode penyimpanannya jika di rata-rata adalah 30 hari, ini disebut sebagai INDOH, Inventory Days on Hand. Ya, nanti kita akan belajar bagaimana cara menghitung INDOH ini, ya, atau hari persediaan. Sedangkan collection period jika seluruh pelanggan pengusaha tersebut di rata-rata membayarnya adalah 30 hari. Ini yang disebut sebagai ARDOH, Account Receivable Days on Hand. Ya, nanti kita akan belajar cara menghitungnya. Kemudian periode pembayaran, ya, payment period kepada suppliernya adalah 40 hari. Jadi jika di rata-rata ya pembayaran perusahaan ke seluruh suppliernya adalah 40 hari, ini disebut sebagai APDO, Account Payable Days on Hand. Dan jika kita lihat, kas perusahaan akan tertahan di inventory 30 hari, di piutang 30 hari, ya, total 60 hari, dan dia harus membayar, ya, karena tempo yang diberikan, rata-rata tempo yang diberikan para suppliernya ada 40 hari, ya, dia harus membayar selama 40 hari, timbullah gap, ya, 20 hari. Ini yang disebut sebagai financing gap, ya. Hari, ya, total rata-rata hari perusahaan membutuhkan pembiayaan, ya, karena duitnya tertahan di piutang dan inventory 60 hari, 40 hari kemudian dia harus membayar suppliernya. Ini hanya pengulangan saja. Ya, ini financial statement adalah alat penting dalam menilai cash flow timing difference dan financing need. Holding period ditunjukkan dalam inventory, ya, sudah jelas tadi penjelasannya. Collection period ditunjukkan dalam account receivable, payment period ditunjukkan dalam account payable. Nah, bagaimana cara menghitungnya untuk ARDOH, ya, rata-rata piutang, INDOH, rata-rata persediaan, dan rata-rata utang, APDOH? Caranya adalah sebagai berikut. Ini menghitung panjangnya holding period atau periode penyimpanan, ya, yang disebut sebagai hari inventory, INDOH. Rumusnya adalah formulanya inventory dibagi dengan COGS dikali 365. Kenapa COGS? COGS karena ini adalah untuk menghitung inventorinya. Jadi harga pokok, ya, ketika perusahaan harus membayar kepada para
multiplier-nya. Ini nampak ya di laporan laba rugi perusahaan. Kalau kita lakukan verifikasi, ini ada di sesi debit rekening koran nasabah. Untuk menghitung lamanya collection period atau ARDO atau hari piutang, rumusnya adalah net account receivable dibagi net sales dikali 365 hari. Piutang bersih ini kita peroleh setelah mengurangi piutang dengan piutang yang tidak tertagih. Kemudian untuk penjualan bersih kita sudah belajar setelah dikurangi retur dan allowance. Untuk account receivable dan inventory ini nampak pada neraca dan net sales ini nampak pada laporan laba rugi. Untuk verifikasi net sales ini dapat dilakukan dengan melihat atau analisis rekening koran. Ini adalah rata-rata mutasi kredit 3 bulan atau 6 bulan terakhir dari usaha nasabah. Tergantung dia terkena efek seasonality atau tidak. Sedangkan menghitung panjang siklus usaha, itu adalah merupakan panjang operating cycle, yaitu IMDO ditambah ARDO. Ini adalah panjangnya operating cycle dari usaha nasabah. Terakhir, untuk menghitung panjang payment period, APDO, hari utang, rumusnya adalah account payable dibagi COGS dikali 365 hari. Account payable juga nampak di neraca, ya. COGS nampak di laba rugi. Nah, sampailah kita pada cara ya, bagaimana bank melakukan perhitungan pada kebutuhan modal kerja calon debiturnya. Jadi, financing need adalah diperoleh dari IMDO ditambah ARDO dikurangi ABDO. Dan kita tahu ini akan mendapat gap atau disebut sebagai net operating cycle. Ini adalah rumus untuk menghitung modal kerja, yaitu formulanya atau rumusnya adalah monthly historical atau projected sales ya, dikali net operating cycle tadi, ARDO ditambah IMDO dikurangi APDO, dikali 12 bulan dibagi 360 hari, karena ini monthly. Kecuali kalau udah penjualan tahunan, ini nggak perlu dikali 12 lagi. Nah, disebut historical karena data yang digunakan adalah kalau untuk kredit-kredit yang limitnya belum besar atau laporan keuangannya belum audited, itu adalah dengan melakukan verifikasi penjualan usaha debitur ya, dari rekening koran 3 atau 6 bulan terakhir. Kita nanti akan perdalam pada waktu kita belajar menganalisis rekening koran ya. Kalau predicted sales ini misalnya kalau ini adalah bulan Mei katakan tahun 2020 dan katakan 2020 belum berakhir. Jadi ini masih merupakan proyeksi. Tetapi umumnya ini sama dengan hasil verifikasi penjualan ya, hasil penjualan yang diverifikasi dengan rekening koran calon debitur. Nah, kebutuhan modal kerja umumnya bank secara teori membiayai 80% saja dari kebutuhan modal kerja calon debitur, sehingga 20% merupakan modal sendiri dari debitur. Tetapi ini bukan angka mati. Ini tergantung risk appetite bank. Bisa saja karena mungkin kreditnya terstruktur dengan baik atau terskema dengan baik, bank berani membiayai lebih dari 80%. Yang jelas, kalau bank membiayai 80% lebih dan kurang dari 100%, ini artinya low self financing, karena modal kerja debitur kurang dari 20%. Tetapi kalau bank membiayai sampai 100% atau bahkan kelebihan, artinya ini over finance dan itu berisiko ya, menimbulkan risiko adanya side streaming karena pembiayaan
diberikan lebih kebutuhan debitur sehingga debitur tentunya menggunakan dana tidak untuk modal kerja tapi bisa digunakan untuk yang lain. Jadi penggunaan kredit tidak sesuai tujuan yaitu modal kerja tetapi digunakan untuk yang lainnya oleh debitur. Nah, di dalam menghitung modal kerja yang penting adalah menentukan penjualannya dengan usahakan dengan setepat mungkin ya, setepat mungkin sesuai kenyataan dari penjualan calon debitur. Karena kalau salah, maka perhitungan menjadi salah. Pembiayaan bisa over atau sangat kurang dari kebutuhan calon debitur. Nah, untuk penjualan ini ya, untuk penjualannya, bank umumnya melakukan verifikasi dengan rekening koran. Dan untuk net operating cycle ini nanti kita belajar pada saat borrowing costs ya, kita belajar borrowing costs atau alasan meminjam. Kita harus menghitung menentukan piutang dagang, ya, persediaan dan utang dagang dengan tepat. Kalau menentukannya juga salah, perhitungan bisa salah. Nah, bagaimana cara menghitung untuk AR-DOH itu dengan tepat? Ya, teman-teman, cara bank adalah melakukan checking ya, dilihat dari hasil trade checking. Kalau piutang itu ceknya adalah ke para pelanggan debitur, dicek. Katakan debitur ngomong dia menjual dengan tempo 2 bulan, tetapi setelah dicek kepada para pelanggannya ternyata rata-rata hanya 1 bulan saja ya. Jadi harus diverifikasi juga dengan trade checking, kemudian dengan laporan keuangan ya dicek juga untuk menentukan AR-DOH-nya dengan tepat. Untuk persediaan, mintalah daftar persediaan ke calon debitur ya, verifikasi juga atau cek, kombinasikan dengan data pada neraca, kemudian juga hasil checking kepada suppliernya untuk memperkirakan besarnya persediaan. Tetapi rata-rata persediaan ini dan juga tadi rata-rata piutang yang penting adalah logis atau tidak gitu. Kalau katakan persediaan nih, usaha jasa tentunya logikanya nggak ada persediaan. Usaha restoran ya, hari-hari persediaannya juga tidak terlalu panjang karena umumnya restoran adalah persediaannya mudah rusak, kecuali mungkin makanan beku itu juga tidak terlalu lama. Sehingga kita bisa tahu bahwa kalau NOC ini makin panjang, perusahaan makin membutuhkan modal kerja. Kalau makin pendek kebutuhan tentu makin kecil. Bahkan kalau NOC ini nol ya karena usaha jasa katakan tidak ada piutang dan tidak ada persediaan, maka nasabah atau calon debitur tidak membutuhkan modal kerja. Jadi yang penting logisnya ya. Ini penjualan sekali lagi misalnya kalau terkena efek seasonality misalnya garment pada saat data rekening koran diminta 3 bulan terakhir dia pada saat high season ya data rekening korannya tentunya penjualan akan menjadi sangat tinggi sehingga perhitungan modal kerja menjadi salah. Atau bahkan pada saat data diminta pada saat low season 3 bulan terakhir di low season hanya penjualan terlalu rendah karena itu mintalah data rekening koran 6 bulan terakhir untuk verifikasi bahkan jika perlu 1 tahun sehingga penjualan 1 tahun betul-betul terverifikasi. Untuk melakukan verifikasi terhadap rata-rata utang dagang nasabah, kita dapat melakukan trade checking kepada 5 supplier terbesar dari nasabah atau calon debitur. Kalau tadi pada piutang dagang kita melakukan trade checking kepada 5 buyer terbesar dari debitur, maka untuk rata-rata utang dagang ini dicek terhadap lakukan cek terhadap 5 supplier terbesar dari nasabah selain melihat catatan keuangan atau laporan keuangan. Nanti akan kita lebih perdalam mengenai trade checking ini pada saat membahas sesi pengecekan bank atau bank checking.
Baik, untuk jelasnya kita akan melihat bagaimana cara menghitung kebutuhan modal kerja dengan contoh sebagai berikut. Diketahui sales turnover gross accessories ya tahun 2018 sebesar 303 miliar 740 juta dan DSAR ya dari piutang ya atau AR DOH 34 hari, INFDOH 45 hari dan APDOH 12 hari. Jika bank financing ya nasabah sudah mendapat pembiayaan 20 miliar ya, bank ya sudah mendapat pembiayaan dari bank Anda katakan begitu dan mendapat pembiayaan dari bank lain 15 miliar. Berapakah self financing gross accessories? Cara hitungnya sama seperti ini teman-teman dengan formula yang tadi sudah kita pelajari. Ini adalah penjualan per tahunnya. Dikali 6767 ini adalah net operating cycle, yaitu DSAR ditambah DAS inventory kurangi DSAP. Dibagi 360, ketemunya 56 miliar 529 juta. Bank financing 20 miliar, ada bank financing 15 miliar. Sehingga self finance dari usaha nasabah adalah 21 miliar 529 juta atau sebesar 43,4%. Jika kita melihat hasilnya, modal sendiri nasabah masih sebesar 43,4%. Ini masih baik ya, modal sendiri dari nasabah masih cukup tinggi. Jauh lebih dari 20% secara teori. Yang harus diwaspadai adalah jika kita menghitung kondisi nasabah seperti ini masih sama seperti tahun lalu, dan tiba-tiba nasabah mengajukan pinjaman, tambahan pinjaman, harus dicari tahu penyebabnya ya. Nanti kita akan belajar pada saat kita belajar sesi borrowing causes. Karena kalau porsinya masih sama, artinya resiko dialihkan ke bank. Jadi porsi modal sendiri dari nasabah akan mengecil. Bahkan kalau permintaannya sampai over finance ya, ini tentunya harus dilihat dianalisis baik-baik karena jika memang over finance ya, dan tidak ada sesuatu aspek yang mendukung hal tersebut ya ini sangat sulit untuk mendapat rekomendasi ini untuk kreditnya. Kira-kira begitu teman-teman untuk cara perhitungan modal kerja yang dilakukan oleh bank. Baik, teman-teman telah mendapatkan jawabannya. Mengapa suatu usaha membutuhkan modal kerja? Usaha seperti apa saja yang membutuhkan modal kerja? Dan bagaimana cara bank melakukan perhitungan modal kerja dari usaha calon debiturnya? Dengan mengikuti video ini, saya berharap teman-teman mendapatkan suatu knowledge, suatu pengetahuan mengenai analisis kredit. Untuk dapat memahami analisis kredit dengan baik, atau teman-teman benar-benar memiliki kemampuan untuk melakukan analisis kredit, yang saya sebut kredit analysis skill, silakan teman-teman mengikuti training analisis kredit dari saya. Saya dapat dihubungi di email theophilus.edi@gmail.com. Konsep saya di dalam melakukan training adalah membawa praktik analisis kredit sehari-hari ke dalam kelas. Jadi para peserta benar-benar melakukan atau mengerjakan analisis rekening koran, analisis rechecking dan trade checking, analisis keuangan, melakukan spreading, dan lain-lain. Bahkan studi kasus yang saya bawakan adalah studi kasus yang real, yang benar-benar terjadi di dunia perbankan. Sehingga teman-teman dapat menyerap maksimal materi yang saya ajarkan. Meskipun untuk itu saya membutuhkan teori untuk mendeliver analisis kredit. Kira-kira begitu teman-teman. Terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu di episode berikutnya.